seperti halnya orang ngingu toyol supaya cepat kaya. Bukan. Dulu gimana kalau menghadapi polisi? Saya minta agar jalan di aspal. Waktu itu saya harus demo dulu. Nah sekarang kalau misalnya saya sebagai seorang politisi bisa lebih cepat mengusulkan kebutuhan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada hari ini podcast kita mungkin akan berbeda dengan podcast-podcast yang lain ya. Kami akan menghadirkan Mas Wondo Yudhistiro. Mas Wondo Yudhistiro ini kayaknya Yudhistiro ini nama pewayangan ya. Tetapi pasti punya arti. Suwondo juga wayang tuh Pak. Suwondo juga wayang ya. Patih Suwondo Geni. Patih Suwondo Geni ya. Luar biasa memang antara kehidupan kita dengan pewayangan itu hampir sama ya. Iya betul. Hampir sama kita ada kalanya bersandiwara ya, ada kalanya juga kita dengan sesuatu yang apa ya namanya. Kadang serius, kadang enggak serius. Guyon. Ya, kami menghadirkan Mas Wondo Yudhistiro ini, beliau adalah Ketua Komisi A yang membidangi pemerintahan ya. Termasuk pedesaan segala macam ya Mas. Betul. Mungkin bisa mengenalkan diri dulu Mas pada pemirsa biar pemirsa itu lebih dekat dengan Mas Wondo ini selaku Ketua Komisi A. Ya, itu mungkin katanya dengan masyarakat desa juga. Monggo Mas, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Bambang Hengki selaku host. Yang saya hormati teman-teman sekalian, pemirsa podcast Mercusuar. Yang saya banggakan dimanapun teman-teman berada. Perkenalkan, saya Wondo Yudhistiro, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Wonosobo yang membidangi bidang pemerintahan. Jadi Komisi A ini mitra kerjanya sangat banyak Pak Bambang. Gitu ya. Jadi ada urusan terkait dengan pelayanan publik, urusan tentang administrasi kependudukan, tentang desa, kelurahan, dan pemerintahan secara umum, Pak. Secara umum, waduh banyak sekali. Nah, perlu kami sampaikan bahwa DPRD Kabupaten Wonosobo itu terdiri dari 4 komisi, yaitu yang pertama Komisi A, yang membidangi bidang pemerintahan. Kebetulan saya dipercaya untuk menjadi ketua komisi selama 2 periode. Saya sendiri dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, kemudian Komisi B yang membidangi bidang perekonomian diketuai oleh Pak Ayes Nuri Haryono dari fraksi PDI Perjuangan, kemudian Komisi C yang membidangi infrastruktur dikomandai oleh Pak Wahyu Nugroho dari fraksi PDI Perjuangan, serta Komisi D bidang kesejahteraan rakyat yang diketuai oleh Bapak Faizul dari fraksi PKB. Komplit sekali. Iya. Kebetulan sebelum saya aktif di DPRD itu saya juga sebagai aktivis mahasiswa juga Pak. Dulu keren, beliau tuh suka presiden. demo kali ya. Seneng suka demo ya. Demo. Jadi korlap demo ya. Jadi presiden mahasiswa Pak. Gitu siap. Kebetulan waktu itu ikut terlibat di dalam proses pendampingan yang ada di masyarakat, seperti petani hutan bersama-sama dengan Serikat Petani Kedu dan Banyumas dan sebagainya. Yang Pekalongan itu kalau nggak salah ya? Ya, Pekalongan, Wonosobo, dan sekitarnya. Ya. Kemudian setelah itu kami juga aktif di Lakpesdam NU, pendampingan forum warga di beberapa kecamatan, di 21 desa di Kabupaten Wonosobo dalam rangka untuk pemberdayaan masyarakat sipil dalam proses otonomi daerah. Keren sekali, jadi dari fungsinya itu mahasiswa demo dan segala macam. Dulu gimana kalau menghadapi polisi gitu? Kan suka dorong-dorong gitu ya Mas? Ya,
prinsipnya karena waktu itu demo-demo yang kami lakukan kan dalam rangka untuk membantu masyarakat. Contoh ketika saya waktu itu semester 3 mendampingi masyarakat Watu Malang yang mereka mengeluhkan tentang kondisi jalan yang rusak, rayanya rusak parah, terutama daerah Binangun sampai Wonosroyo dan sebagainya. Kemudian jalan utamanya kami menggerakkan para sopir angkutan barang maupun angkutan orang untuk macet mogok 1 hari dan kita bawa ke DPRD dan alhamdulillah kemudian ada hasilnya dengan bentuk kesepakatan politik antara perwakilan sopir dengan DPRD waktu itu, Pak. Waktu itu Pak Idam ya kalau nggak salah atau sebelumnya? Waktu itu sudah Pak Joko Wiono, Pak. Pak Joko Wiono, ya. Pak Jokowi ya, betul. Ya. Sama saya ingat juga sih. Ya. Ya, mungkin Mas, Anda ini sebagai seorang politikus ya. Tadi perjalanannya sudah diketahui, kemudian apa sih kira-kira yang menjadi apa ya? Kalau senangnya sih mungkin senangnya, tapi yang nggak senangnya itu sebenarnya apa, Mas? Yang nggak senangnya ini loh. Ya, menjadi politisi ini kan sebuah pilihan ya. Pilihan, betul. Pilihan karena kami menganggap bahwa melalui jalur politik ini kita bisa memberikan kontribusi yang lebih banyak untuk melakukan perubahan kebijakan. Jadi kalau selama saya dulu masih menjadi aktivis mahasiswa ataupun aktivis di organisasi kemasyarakatan atau NGO, ketika saya memiliki keinginan untuk mendampingi masyarakat, misalnya minta agar jalan di aspal, waktu itu saya harus demo dulu. Nah sekarang kalau misalnya saya sebagai seorang politisi bisa lebih cepat mengusulkan kebutuhan masyarakat, misalnya kebutuhan akan masyarakat Watu Malang tentang jalan yang rusak dan sebagainya. Di situ saya melalui berbagai macam forum, baik itu badan anggaran, kemudian ada rapat-rapat komisi, kemudian rapat paripurna, kemudian melalui kegiatan-kegiatan bahkan sampai workshop, ada peningkatan kapasitas, itu bisa dimanfaatkan sebagai forum untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Artinya lebih terfokus gitu ya. Ya, dan itu lebih didengar. Lebih didengar daripada kita demo jalanan kali daripada jalanan. Artinya ada transformasi. Peningkatan gitu ya. Transformasi. Karena apa yang saya omongkan sebagai representasi dari kepentingan rakyat ini kan saya bicara bukan atas nama diri saya sendiri, tetapi di balik kata-kata saya ini ada puluhan ribu orang yang memberikan mandat terhadap saya, sehingga disitulah kekuatan politik saya sebagai seorang individu, tetapi sesungguhnya saya merupakan cerminan dari suara masyarakat. Ya, jadi, tapi tetap beban moral ada ya? Oh iya pasti, ketika masyarakat itu harapannya kan jalannya mulus, bisa semuanya terselesaikan dengan cepat dan sebagainya. Tetapi satu sisi ketika kita masuk ke dalam sistem juga tidak semudah yang dibayangkan. Betul. Ternyata daerah mengalami berbagai macam keterbatasan anggaran, anggarannya terbatas, kemudian harus dibagi-bagi untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan yang juga sama-sama penting dan sebagainya. Disitulah kadang-kadang dilemanya, Pak. Kepinginan kita pengen cepat aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui kita bisa segera direspon, tetapi kami kadang-kadang juga menghadapi hambatan-hambatan karena ada hal-hal lain lagi yang juga tidak kalah penting untuk mendapatkan perhatian. Kecamatan Watu Malang butuh pembangunan jalan, tapi ternyata bukan hanya Kecamatan Watu Malang yang butuh jalan, kecamatan lain yang jalannya rusak juga banyak dan sebagainya. Nah disitulah makanya perlunya terus-menerus untuk tetap disuarakan sehingga menjadi perhatian bagi banyak pihak, baik bupati, bapeda, kemudian sekretaris daerah dan sebagainya, sehingga ada skala prioritas. Di antara yang penting-penting itu mana yang paling penting untuk lebih dahulu diperjuangkan atau dianggarkan. Jadi semuanya penting, tapi ada yang lebih penting. Ada yang lebih penting. Lebih penting atau lebih penting ini? Ada suatu hal yang penting, ada yang suatu hal yang genting. Ada yang penting dan genting. Gitu. Ada yang tidak penting, tidak genting. Nah, disitulah prioritas kita untuk menentukan mana sebuah kebijakan publik yang harus didahulukan dibandingkan dengan yang lain meskipun semuanya penting. Wah, betul. Menarik sekali ini. Jadi perbincangan kita ini bisa menambah wawasan bagi masyarakat dan ini bisa juga menjadi sebuah
edukasi kali ya. Betul. Edukasi bagaimana kita mempunyai suatu keinginan harus lewat jalur mana gitu. Kan seperti itu. Sebentar lagi ini kan akan ada pilkades ya, kepala desa secara serentak bulan Oktober kan salah. Iya, bulan Oktober. Itu seperti apa, Mas? Ya, tahapan pilkades ini sudah dijalankan. Jadi beberapa tahapan seperti pendaftaran bakal calon ini sementara sudah mulai muncul di desa-desa calon peserta pilkades. Kebetulan tahun 2022 ini ada 30 desa yang menyelenggarakan pilkades secara serempak. Gitu. Beberapa waktu lalu sudah kami kumpulkan di pendopo bupati, kami berikan pembinaan, kami berikan pengarahan agar kontestasi pilkades ini jangan dijadikan sebagai ajang untuk saling bermusuhan. Tetapi kontestasi pilkades ini kita jadikan sebagai momentum untuk mencari figur pemimpin yang betul-betul diharapkan mampu untuk mempercepat kemajuan desa. Gitu. Karena apa? Karena berdasarkan sebuah penelitian bahwa pengaruh kepemimpinan kepala desa itu sangat besar terhadap kemajuan atau kemunduran suatu desa. Sehingga ketika masyarakat desa itu bisa memilih secara objektif, bisa menghasilkan kepala desa yang betul-betul memiliki kualifikasi yang bagus, kemudian memiliki kapasitas yang bagus, punya visi dan misi yang bagus, serta memiliki kemampuan untuk mengawal visi dan misi itu dengan kepemimpinan yang baik dan mampu untuk merangkul kekuatan masyarakat sipil yang dipimpinnya, maka desa akan semakin cepat kesejahteraannya, Pak. Mungkin ada syarat-syarat khusus barangkali. Syarat-syarat khusus saya rasa nggak ada, hanya sekedar ya biasalah, yang penting lulusan SLTP bisa mencalonkan diri sebagai kepala desa atau dicalonkan, kan begitu. Tapi yang terpenting itu adalah karena desa ini kan kompleks, maka yang namanya pemimpin ya harus mampu untuk menyatu dan membaur dengan masyarakat. Kepemimpinan desa ini kan perpaduan antara kepemimpinan formal dan informal, sehingga satu sisi secara formal kepala desa harus mengikuti aturan-aturan pemerintahan di atasnya, tetapi di sisi yang lain bahwa kepala desa itu juga dituntut untuk menjadi bapak atau pengayom bagi masyarakat di desanya, yang tentunya juga begitu banyak problematika yang ada di dalamnya. Ada urusan terkait dengan pertanahan, ada sengketa waris, kadang-kadang ada persoalan ya asusila, rumah tangga, ada asusila dan sebagainya. Ini kan harus memiliki skill untuk membangun yang namanya problem solving. Betul. Menjadi orang yang mampu untuk mengatasi berbagai macam permasalahan. Dan itu tidak semuanya dengan menggunakan kecerdasan intelektual, tetapi juga butuh kecerdasan emosional. Disitulah arti pentingnya kepemimpinan kepala desa. Tapi ada fenomena bahwa ketika mereka melakukan tes tes itu ada mungkin kecurangan gitu tuh, mungkin seperti apa? Mungkin pernah terjadi, Mas? Ya, kalau tes selama ini sih saya rasa nggak ada ya. Jadi karena tes itu kan sebenarnya hanya diberlakukan bagi desa yang calonnya lebih dari 5 orang. Gitu. Karena kami DPRD dulu ketika membahas perda tentang pemilihan kepala desa, memang kita atur agar di dalam pemilihan kepala desa itu tidak ada calon tunggal, minimal harus 2, kemudian maksimal 5. Nah, ketika minat untuk menjadi kepala desa dalam satu desa ini jumlahnya lebih dari 5, maka mau tidak mau harus ada tes secara tertulis. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memberikan ya sistem supaya orang jangan sampai merasa tidak mencalonkan kepala desa karena dihalang-halangi oleh aturan tertentu. Tetapi karena mekanisme misalnya memang tidak lolos tes, ya disitulah bukan kesalahan siapa-siapa, tetapi karena kemampuan dia sendiri yang memang secara administratif misalnya tidak memenuhi syarat. Ya. Tapi memang ada fenomena juga bahwa dalam satu daerah misalkan ini para calon-calon ini satu calon terpilih, yang lain nggak terpilih, itu biasanya ada dendam gitu, Mas.
itu seperti apa itu ada fenomena seperti itu. Jadi saat desa calon yang tidak jadi itu masih bertempat tinggal di situ. Ya. Ya kan ini urasannya kok piye gitu loh. Ya memang disitulah keunikan pemilihan kepala desa. Jadi karena yang milih juga warga setempat, sehingga unsur hubungan di tengah-tengah masyarakat juga sangat lekat, ya kan, aspek kekeluargaan, aspek tetangga dan sebagainya, pertemanan, dan semuanya itu kompleks. Oleh karena itu memang kadang-kadang dampak dari pilkades ini agak lama sembuhnya. Nah, oleh karena itu kita berharap sekali lagi bahwa pilkades ini bukan menjadi ajang untuk dendam dan permusuhan. Anggap saja bahwa ini adalah bagian dari kontestasi biasa lah, orang untuk mencari yang terbaik di antara yang terbaik kan begitu. Nah, sehingga tidak perlu ada istilah dendam, apalagi sampai seperti dulu pernah ada kasus misalnya di Kecamatan Watu Malang karena dampak pilkades kemudian sampai berujung pada pembunuhan dan sebagainya. Nggak perlu terjadi begitulah. Sudah selesai, sudah namanya aja kontestasi politik kan begitu. Nah itu kalau istilah umur gitu gimana? Umur esok gitu pakai itu gimana? Ya seperti apa Mas? Sejak zaman dulu itu sebenarnya kan tradisi tentang umuran itu kan ya ada. Jadi tetapi kan bentuknya kan beda-beda. Tidak mesti dalam bentuk uang. Kalau dulu ya misalnya calon berlomba-lomba untuk nyembelih kambing, sapi, atau istilah orang tua dulu itu yang menang itu yang bisa jombang kendal. Apa itu Mas jombang kendal ini kayaknya orang banyak yang nggak tahu nih. Ya jombang kendal, jombang itu kan keramas ya, keramas. Kendal itu kan ya identik dengan nyembelih sapi itu. Ketika calon bisa nyembelih sapi, makan-makan, pesta-pesta dan sebagainya, biasanya kan mendatangkan orang. Karena dulu kan belum ada yang namanya money politik dalam bentuk uang kan gitu. Orang yang masih cukup lah dikasih makan-makan karena aspek makanan itu kan sangat berharga. Daging zaman dulu itu kan berharga, sehingga status sosial calon kepala desa ketika bisa motong sapi misalnya untuk kemudian berpesta-pesta bareng-bareng pada masyarakat itu kan bisa menjadi banggaan dan sekaligus menjadi alat untuk merekatkan masyarakat, orang untuk datang ke situ. Itu dulu. Ya, untuk sekarang ini seperti apa? Apa masih diperlukan seperti itu Mas? Mungkin harapan dari penjenengan? Ya, sebagian masih ada. Dan kami lihat untuk pilkades ini agak variatif ya, Pak Bambang. Jadi ada yang sama sekali tanpa uang juga ada. Dan menang itu ya. Menang. Gitu. Tapi ada juga yang harus menggunakan uang, bahkan cukup fantastis, luar biasa besar untuk ukuran Wonosobo dan sebagainya. Nah, tapi tradisi semacam ini saya rasa harus mulai dikikis lah. Betul. Jangan sampai kita itu memilih orang karena faktor uang. Karena itu menjadi tidak objektif, sehingga orang tidak bisa memilih figur yang memang layak untuk menjadi pemimpin dalam kontestasi apapun. Meskipun ini adalah satu tantangan yang sangat berat termasuk kami di DPRD. Ya kan, kontestasi politik itu masyarakat kadang-kadang sudah menilainya dari aspek uang dan sebagainya, bukan melihat dari aspek kinerja seseorang di dalam rangka untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Ini kan menyakitkan juga. Antara orang yang cerdas dengan yang tidak, antara yang kontribusi pemikirannya bagus dengan tidak dan sebagainya, akhirnya dianggap sama saja. Ini kan tidak fair juga. Padahal sesungguhnya mencari pemimpin itu ya mencari orang yang memang mampu untuk melaksanakan amanah dan tanggung jawab untuk menjadi pemimpin. Ya kan, karena apa? Pemimpin itu adalah sebagai khadimul ummah dalam pandangan Umar Ibn Khattab. Al-imamu khadimul ummah. Pemimpin itu adalah pelayan bagi masyarakat. Nah, ini betul. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin itu harus mengacu pada yang namanya kemaslahatan rakyat. Tasarruful imam ala ra'yah manutun bil maslahah. Jadi apapun yang dilakukan oleh seorang pemimpin itu sesungguhnya harus mengacu pada yang namanya kemaslahatan rakyat. Wah, itu. Nah, ini yang kadang-kadang endingnya menjadi tidak dicapai. Akhirnya kontestasi politik baik itu pilihan bupati, pilihan DPR dan sebagainya sekedar adu gengsi. Betul. Ya kan? Hanya sekedar menjadi adu gengsi,
ketika menjelang pemilu apapun dipertaruhkan. Nah setelah selesai pemilu semuanya mumet, kan? Iya, beban politiknya berat, beban keuangannya berat, pendapatannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sementara tuntutan masyarakat juga setelah jadi juga bukan berarti selesai. Nggak ada IKSK juga ya? Ya nggak ada IKSK, sudah menjadi rahasia umum kan, hampir semuanya. Kecuali orang-orang tertentu yang memang sudah kaya. Kaya, betul. Ya. Makanya kadang-kadang begini, tadi pejabat, tadi wakil rakyat itu nawi sugih lebih bagus ya barangkali. Ya. Barangkali begitu, Pak. Ya memang idealnya yang namanya peran sebagai wakil rakyat ini kan jabatan dan peran kehormatan. Betul. Dan di dalamnya ada unsur pengabdian sehingga tidak semata-mata bahwa menjadi wakil rakyat ini sekedar mencari uang, kan begitu sesungguhnya kan. Betul. Nah oleh karena itu salah besar ketika orang berasumsi bahwa menjadi anggota DPR itu supaya dapat proyek, menjadi anggota DPR itu supaya cepat kaya raya dan sebagainya, seperti halnya orang ngingu toyol supaya cepat kaya. Bukan. Tapi ada yang anggota legislatif itu yang proyek itu ada juga. Saya nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Tapi saya sendiri kan bukan tipologi. Alhamdulillah. Ya ini mungkin menarik sekali ya perbincangan kita. Ada juga mungkin kaitannya dengan desa. Sebenarnya desa yang ideal itu seperti apa sih Mas? Desa yang ideal itu ya yang desa mampu untuk mandiri. Di mana masyarakat desanya itu mampu menghidupi dirinya sendiri. Di situ juga masyarakatnya ya nilai-nilai sosial kulturnya tetap terjaga dengan baik. Tetapi satu sisi juga infrastrukturnya, suprastrukturnya di situ juga terpenuhi dengan baik. Kemudian desa mampu memberikan pelayanan publik terhadap masyarakat, terutama yang merupakan pelayanan dasar sesuai dengan ketentuan dari pemerintah pusat yang menjadi 6 pelayanan dasar, seperti misalnya aspek kesehatan, pendidikan, kemudian perumahan atau kawasan permukiman, kemudian urusan-urusan yang terkait dengan infrastruktur dan sebagainya. Itu ada 6 pelayanan dasar yang memang harus dipenuhi oleh pemerintah, termasuk pemerintahan desa. Nah, pemerintahan desa yang mandiri itu adalah pemerintahan desa yang sama sekali tidak harus tergantung dengan pemerintah pusat, di mana pemerintah desa di situ mampu meningkatkan pendapatan asli desanya, sehingga ketika misalnya dana desa ini katakanlah diberhentikan, masih tetap bisa survival, ya kan, tanpa harus menggantungkan dari pihak lain. Dan jumlah desa yang mandiri sampai saat ini kan jumlahnya masih cukup terbatas. Untuk Wonosobo berapa kira-kira? Kalau persisnya saya nggak tahu Mas. Tetapi kalau di Indonesia kurang lebih sekitar 2.800-an. Dari 70 berapa ya? 74-an ribu desa yang ada di seluruh Indonesia. Artinya jumlahnya masih cukup kecil. Bagaimana sekarang kita meningkatkan ekonomi masyarakat desa ini pasca pandemi ini seperti apa menurut Mas? Ya, saya rasa masyarakat desa ini memiliki ketahanan diri yang lebih baik dibandingkan dengan misalnya masyarakat perkotaan. Karena urusan terutama kebutuhan akan pangan di desa ini kan sebenarnya kan juga melimpah. Sampai hari ini saya belum mendapatkan di Wonosobo ini ada satu desa yang katakanlah masyarakatnya sampai kelaparan. Kalau urusan makan saya pikir masyarakat itu masih bertahan Pak. Tapi yang jadi masalah itu rata-rata nggak punya duit. Tapi kenapa jadi Wonosobo jadi predikat miskin gitu? Seperti apa? Ya itu menurut saya debatable ya. Kaitannya kan dengan data BPS, penentuan indikator tentang kemiskinan. Kalau secara pribadi saya melihat masih banyak fine aja, nggak terlalu banyak masyarakat yang sampai nggak makan begitu kan, atau disebut dengan kemiskinan absolut sebagainya. Saya belum mendapati itu, makanya perlu dipertanyakan terkait dengan data itu. Kalau ditelusuri di desa-desa juga kondisi pembangunannya sudah lumayan bagus. Kemudian
rumah tidak layak huni jumlahnya sudah semakin berkurang. Tetapi datanya di provinsi itu Wonosobo masih kurang lebih sekitar 66.000. Buset. Kalau saya hitung di rata-rata desa dan kelurahan di seluruh Wonosobo 265 desa, berarti ketemunya 252 rumah yang tidak layak huni per desa. Menurut saya itu nggak masuk akal. Kalau di angka 60 rumah masih memungkinkan. Ya. Artinya apa? Ini ada aspek pendataan yang menurut saya perlu diperbaiki berkaitan dengan angka kemiskinan ini, termasuk indikator-indikator kenapa Wonosobo banyak yang masuk ke dalam kategorisasi masyarakat miskin. Meskipun secara faktualnya tidak se ekstrim yang ada di dalam data itu. Karena bayangkan Wonosobo itu angka kemiskinannya di angka 17% lebih. Sementara tetangga kita Temanggung misalnya di angka 9%. Mosok antara Wonosobo dengan Temanggung sisi kemiskinannya sampai separuh. Ya kan? Kalau kita lihat secara sekilas, secara fisik aja antara Temanggung dan Wonosobo ya tidak jauh berbeda lah. Nah ini, oleh karena itu menurut saya data terpadu kemiskinan ini perlu di upgrade. Kemudian program-program pemerintah yang sudah dilakukan dalam rangka untuk mengatasi angka kemiskinan dan menjawab tentang indikator-indikator kemiskinan seperti halnya rehab rumah tidak layak huni yang sudah dilakukan oleh pemerintah kabupaten maupun dari pemerintah desa sudah gotong royong bareng-bareng untuk menjawab tentang tantangan ini, ya diapresiasi dalam bentuk apa? Perbaikan data. Jadi jangan sampai kemudian sudah melakukan sesuatu tetapi tidak berpengaruh secara statistik. Betul. Iya, betul. Berarti harus dirubah itu ya. Nah ini satu lagi mungkin yang terakhir untuk kita sebenarnya. Banyak kepala desa juga dalam penggunaan ADD ini seperti apa Mas Sukayo? Apa ada pendampingan atau memang sudah ada yang memang menggunakan secara tidak wajar yang akhirnya berurusan dengan pihak-pihak berwajib gitu tuh? Ya kalau selama ini penerapan dana desa ada petunjuknya dari pemerintah pusat, dari Kementerian Dalam Negeri, penggunaannya untuk hal-hal prioritas apa saja dan sebagainya. Termasuk di 2021 lalu misalnya lebih ditekankan untuk pemberian bantuan sosial dalam rangka untuk menjaga ketahanan pangan dan sebagainya, untuk melakukan recovery pasca pandemi dan sebagainya biar masyarakat cepat pulih kondisi ekonominya dan sebagainya. Kemudian tahun ini tidak ada ketentuan seperti itu sehingga pemerintah desa mudah-mudahan di 2023 itu diharapkan nanti bisa ya melaksanakan program sesuai dengan prioritas pembangunan desanya. Dan kemudian terkait dengan masalah pelaksanaan dana desa ini juga ada pendampingan. Selama ini ada pendamping desa, juga ada pendamping lokal desa. Sehingga di situ pendamping desa maupun pendamping lokal desa bisa memberikan rambu-rambu mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak dan sebagainya. Sehingga diharapkan ya kebocoran dari penggunaan dana desa ini semakin lama semakin bisa ditekan. Tapi belum ada yang di Wonosobo ini belum ada yang tersangkut itu. Ya sampai hari ini ya ada beberapa di desa yang sempat berurusan dengan hukum karena adanya program yang double, dibiayai dari dana desa juga dibiayai dari bantuan keuangan dari provinsi dan sebagainya. Tetapi jumlahnya tidak banyak. Ada himbauan untuk kepala-kepala desa nantinya ini Mas untuk menghindari hal-hal tersebut. Ya saya rasa selama proses penganggaran di desa ini dilakukan secara transparan melalui proses musyawarah dengan kelembagaan desa, terutama BPD, kemudian tokoh-tokoh masyarakat dan sebagainya dilakukan secara terbuka, saya rasa kepala desa akan aman, tidak akan terjerat dalam penyalahgunaan dana desa. Istilahnya aman Sulaiman. Nah, selain itu juga unsur pengawasan dari masyarakat juga perlu untuk terus-menerus ditingkatkan. Karena apa? Pengawasan itu menjadi terpenting. Karena kekuasaan itu cenderung pada terjadinya korupsi. Kan gitu. Kata Lord Acton bahwa
bahwa Betul. power tend to corrupt and absolutely power tend to corrupt absolutely. Betul. Bahwa kekuasaan itu akan cenderung pada terjadinya korupsi, dan kekuasaan yang absolut akan mengakibatkan terjadinya korupsi yang absolut, Korupsi yang lebih besar. besar. Nah, oleh karena itu supaya tidak terjadi penyalahgunaan, ya kontrol dari masyarakat sipil, dari masyarakat itu menjadi penting. Jadi intinya harus ada 3 pengawasan tadi ya, dari masyarakat, kemudian lembaga desa itu ya. Ya, lembaga desa dan badan permusyawaratan desa BPD maupun masyarakat secara umum. Oke, nah ini menarik sekali bahwa kita berharap semoga juga kepala desa itu tidak sampai terpidana dengan kelakuannya ya, betul, Pak, ya. betul. Terpidana dengan caranya administrasi yang salah, kemudian hal-hal lainnya. Terima kasih sekali perbincangan kali ini sangat menginspirasi. Mudah-mudahan Wonosobo ini akan lebih baik dengan kepala desa yang sebagai aparat yang paling bawah ya. Semoga dari bawah kemudian akan berlanjut sampai ke atas. Mudah-mudahan Wonosobo akan bisa menjadi Wonosobo yang lebih baik daripada waktu-waktu yang lalu. Istilahnya apa ya? Sarangan bangun Wonosobo. Sesarengan bangun Wonosobo. Itulah katanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.